血炼化旗，乱灵出。Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Kesempatan kali ini kita akan melanjutkan Babang Siofan atau Jet Dynasty, tepatnya untuk episode terbaru ya guys. Kita akan melihat bagaimana mereka untuklah menghentikan bencana alam yang ditimbulkan oleh sang dewa binatang. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Siofan yang menghadapi binatang iblis sendirian, pada awalnya dia memang bisa untuk mengimbangi, tetapi lama-kelamaan jumlahnya semakinlah banyak. Ditambah untuk macan atau kucing putih ini tiba-tiba menjadi lebih kuat dari yang dia perkirakan, membuat dirinya terkena serangan sampailah menghantam tebing. Beruntungnya dia sempat untuklah mengeluarkan lonceng untuk pertahanan. Tetapi dia malah terjebak dan terus-terusan mendapati serangan. Tidak kalah pintar, Siofan juga langsunglah mengikat pergerakannya, sampai-sampai kucing iblis ini mengerang kesakitan karena Siofan menyerang dari bawah, dan juga dia dibantu oleh bawahannya. Siofan berterima kasih karena mereka datang tepat waktu. Tetapi ketika mereka berhasil menggunakan sebuah formasi dan inginlah mengakhiri binatang iblis ini, tiba-tiba serangannya langsunglah ditahan oleh sosok yang memiliki aura berwarna hijau, yang ternyata itu adalah Paman Qinlong. Sontak mereka sangatlah kebingungan, bukankah untuk Paman Qinlong sudahlah meninggal dunia? Dan secara tiba-tiba di sekitar binatang iblis ini dikelilingi beberapa jiwa yang telah meninggal dunia. Kembali kepada tiga sekutu yang sedanglah membahas tentang bencana ini, yang dimana kita tahu Qin Wuyan memiliki sebuah rencana untuklah mengalahkan dewa binatang iblis. Jadi dia memperlihatkan sebuah formasi yang telah dibuatkan oleh gurunya. Dia selama ini telah berjuang keras untuklah membuat formasi perlindungan. Jadi formasi ini akanlah dijadikan sebagai pertahanan jika mereka kenapa-napa. Dia mengaku kalau kultivasinya masih sangatlah kurang. Jadi dia berharap kepada mereka berdua untuklah mengambil tindakan jika terjadi apa-apa. Untuk sang nyonya besar serta raja hantu juga bersedia untuklah melakukannya. Disebabkan mereka ini berada di dalam satu kapal, jadi harus bisa untuk saling membantu. Raja hantu juga menambahkan, 3 faksi untuk hari ini telah berbagi kehidupan dan kematian. Jadi dengan tekad leluhur sebelumnya, maka mereka juga akanlah berjuang keras. Mendengar ini ya, Qin Wuyan sungguhlah berterima kasih. Dia juga mengajak kepada mereka berdua serta para tetua untuklah melakukan diskusi tertutup. Wow. Sedangkan untuk para generasi termuda akanlah berjaga di luar serta mencari beberapa tempat atau lokasi untuklah formasi tersebut. Setelah mereka bubar, Jin Ping'er kembali mempertanyakan kepada Qin Wuyan mengapa dia juga tidaklah pergi ke mulut lembah bersamanya. Jadi untuk Raja Hantu, Qin Wuyan dan juga sang nyonya besar kita panggil saja sebagai 3 sekutu ya. Sedangkan untuk Lu Suiqi serta lainnya kita panggil sebagai 3 aliansi agarlah mudah untuk diingat guys. Kita kembali kepada pihak 3 aliansi. Semua para praktisi memiliki tugasnya masing-masing. Ada yang memperkuat formasi pertahanan, ada juga yang berada di garis terdepan untuklah menghabisi seluruh para binatang iblis. Untuk Lu Suiqi, Li Sun, serta lainnya, mereka berada di garis terdepan. Alasannya karena mereka memiliki kemampuan yang luar biasa ya. Intinya yang jago-jago di depan guys. Memang mereka sama sekali tidak terluka dan para binatang iblis berhasil untuklah dihabisi. Tetapi guys, semakin lama jumlahnya juga semakinlah bertambah. Tidak sampai di situ juga, tampak dari kejauhan
terlihatlah sosok binatang iblis yang memiliki ukuran lebih besar. Mereka yang melihatnya meyakini kalau itu adalah Raja Iblis. Merasa ini adalah bahaya besar, mereka langsunglah berkumpul menjadi satu dan membentuk sebuah formasi pertahanan. Baru saja selesai melakukan formasi pertahanan, Raja Iblis ini langsunglah menyerang, yang membuat bentrokan kekuatan langsung terjadi. Beruntungnya saja, serangan tersebut tiba-tiba berakhir. Meskipun begitu, Li Sun ternyata terluka. Sedangkan untuk Lu Suiqi yang mendapati peluang, dia mencoba untuklah menerjang. Kekuatan esnya berhasil untuklah menghentikan pergerakannya seperkian detik. Ya, setidaknya ada penghentian lah ya. Dan lagi-lagi si Raja Iblis mengeluarkan serangan lasernya. Begitu juga dengan Lu Suiqi mengeluarkan kekuatan esnya yang membuat bentrokan kekuatan langsung terjadi. Tetapi kita berpindah ke dalam pertarungannya Xiaofan sedanglah melawan Paman Qinlong. Serta untuk si iblis kucing ini tiba-tiba berubah menjadi warna hitam. Ini Mimin kagak tahu ya iblis kucing atau harimau, mukanya kayak kucing soalnya. Untuk anggota dari Xiaofan atau bawahan dari Paman Qinlong sendiri, mereka menjadi sangatlah kebingungan serta bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi kepada Tuan Qinlong. Dan di sini mereka tidaklah tahu kalau Tuan Qinlong sedanglah dikendalikan oleh sang dewa binatang. Karena sebelumnya Tuan Qinlong sudahlah pernah berhadapan dengan sang dewa binatang dan dia kalah telak. Kembali kepada Lu Suiqi yang ternyata dia telah kalah dari bentrokan tersebut, membuat dirinya cukuplah terluka. Waduh, ayangnya Xiaofan terluka guys. Meskipun dirinya terluka, tetapi bentrokan ini juga berdampak kepada si Raja Iblis. Dikarenakan tiba-tiba dia berhenti dan tubuhnya mengeluarkan aura berwarna ungu. Mereka meyakini kalau dia sedanglah kelelahan dan mencoba untuk menyerap energi yang berada di sekitar. Dan ini adalah kesempatan mereka untuklah menyerang. Akan tetapi, perhitungan mereka telah salah besar guys. Mereka yang mencoba untuklah mendekati dan menyerang, ternyata dia bukan sedanglah kelelahan, melainkan sedanglah mengumpulkan seluruh energinya dan menyebarkan aura berwarna ungu, membuat seluruh praktisi yang berada di sekitarnya langsunglah modiar. Sebut saja seperti racun ya. Tidak sampai di situ, dia kembali untuklah menyerang, yang membuat pertahanan mereka langsunglah goyah. Benteng milik mereka juga terlihat hancur lebur. Namun, pasukan garis terdepan tidak akan membiarkan Raja Iblis ini melewati mereka. Pada intinya, mereka akan melakukan pertarungan sampai titik darah penghabisan guys. Sedangkan untuk Xiaofan yang masih saja baku hantam dengan Paman Qinlong, dia telah berhasil untuklah menekannya. Dan secara tiba-tiba, Qinlong bersuara meminta pertolongan kepada Xiaofan untuk habisi dirinya sekarang juga. Yang ternyata ya untuk Paman Qinlong sebenarnya sudahlah meninggal dunia. Dia saat ini telah dikendalikan oleh sang dewa binatang dengan metode terlarang. Jadi dirinya sama seperti mayat hidup. Paman Qinlong sungguhlah berterima kasih kepada Xiaofan karena dia telah berhasil untuklah membantunya. Begitu juga dengan Xiaofan sungguhlah berterima kasih kepada Paman Qinlong selama ini. Setelah mengakhiri hidup Paman Qinlong, Xiaofan juga pergi dari sana. Sedangkan untuk 3 aliansi, mereka bekerja sama dan berjuang mati-matian untuklah menaklukkan Raja Iblis satu ini. Berbagai serangan telah dikerahkan, tetapi hasilnya sia-sia saja. Justru mereka yang begitu kelelahan karena energi spiritual mereka benar-benar terkuras habis. Sedangkan ya untuk si Raja Iblis ini tiba-tiba bangkit dan mempersiapkan serangannya. Mereka hanya bisa untuklah berkumpul menjadi satu dan membentuk formasi pertahanan. Sedangkan untuk Xiaofan meminta kepada seluruh pasukannya mengulur waktu dalam pertarungan melawan si Raja Iblis kucing ini. Dia bisalah melihat titik terlemahnya. Alhasil, pasukannya pun membentuk sebuah formasi yang mengikat seluruh tubuh dari Raja Iblis kucing.
Setelah berhasil menghentikan pergerakannya, Siofan menerjang dari belakang dengan begitu cepat dan berhasil untuklah mengakhiri pertarungan ini dengan menebas kepala dari sang Raja Iblis Kucing. Siapa sangka guys, setelah Raja Iblis Kucing ini benar-benar tiada, ternyata untuk Raja Iblis yang sedang dihadapi oleh 3 aliansi merasakan kalau kawannya telah meninggal dunia. Dan secara tiba-tiba ya dia langsunglah meraung yang membuat seluruh para binatang iblis tiba-tiba mereka berputar balik atau memutuskan untuklah mundur. Hal ini membuat mereka semua menjadi kebingungan sebenarnya apa yang terjadi. Sebab para binatang iblis ini tiba-tiba bergerak mundur ke arah barat daya. Merasa ada kesempatan untuklah beristirahat, mereka semua diperintahkan untuklah menyembuhkan luka terlebih dahulu dan mempersiapkan serangan lanjutannya. Sedangkan untuk Lu Sueci merasa ada yang begitu sangatlah janggal dan juga ada perasaan yang tiba-tiba memanggil dirinya kalau dia ini haruslah pergi ke arah barat daya. Alhasil, Lu Sueci mencoba untuklah mengikuti kata hatinya. Pada awalnya dia tidaklah dibiarkan oleh para teman-temannya karena bisa saja dalam perjalanan dia mendapati masalah besar. Namun ya tetap saja tekad dari Lu Sueci dia harus pergi ke arah barat daya. Alhasil ya mereka terbagi menjadi 2 kelompok. Akhirnya ada 2 orang yang akan ikut dengan Lu Sueci. Sedangkan untuk yang lainnya tetaplah berjaga di depan gerbang. Sementara itu untuk Jin Ping-er dan Qin Wuyan sedanglah berburu para binatang buas. Ternyata mereka membutuhkan binatang iblis ini untuk dijadikan sebagai sumber daya. Jin Ping-er sebetulnya kebingungan dengan kekuatan dia seperti ini seharusnya bisa untuklah mengumpulkan para binatang iblis dalam jumlah yang begitu banyak. Tetapi Qin Wuyan sama sekali tidaklah membalasnya karena mereka telah kedatangan dari Siofan dengan membawa kepala Raja Iblis. Mereka berdua tidaklah terkejut karena kemampuan dari Siofan memang jauh lebih kuat daripada mereka berdua. Tetapi Qin Wuyan ini sebetulnya masih memiliki perselisihan dengan Siofan. Beruntungnya saja ya Siofan ini tidaklah begitu mempermasalahkannya. Dia mengesampingkan semua dendam serta masalah dengannya karena untuk saat ini mereka telah menjadi sekutu. Dan Jin Ping-er memberitahu kepada mereka berdua untuk binatang iblis yang dibawa oleh Siofan, tampaknya ini adalah binatang yang telah diubah oleh sang dewa binatang. Kemungkinan terbesar sebentar lagi para binatang iblis juga akanlah datang. Baru aja dibilang kawanan binatang iblis dalam jumlah yang begitu banyak sedanglah menuju ke arah mereka. Tetapi Qin Wuyan telah mempersiapkan sebuah rencana yaitu formasi perlindungan yang langsunglah dia aktifkan. Membuat para binatang iblis tidak bisa untuklah menerobos. Tetapi jauh dari sana terlihatlah Raja Iblis yang sebelumnya dilawan oleh 3 aliansi ditambah dengan Raja Iblis satunya lagi sedanglah menuju ke tempat Qin Wuyan berada. Bisa dikatakan ya mereka bukanlah mundur, melainkan para binatang iblis ini mencoba untuklah membalas kematian dari sang Raja Iblis Kucing. Sebut saja seperti itulah ya. Tetapi untuk Qin Wuyan, Siofan, dan juga Jin Ping-er yang telah memiliki perhitungan, mereka sudahlah siap untuk bertarung. Dan kita akhiri untuklah video kali ini, dilanjutkan untuklah di hari Kamis minggu depan. Kok Kamis? Rabu minggu depan ya guys. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.